Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan, khususnya para pengurus, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hujjaj, bapak-bapak, para asatizah dan tokoh masyarakat serta ibu-ibu sekalian, syukur alhamdulillah di malam Kamis ini sebagaimana biasa antara maghrib dan isya kembali kita isi dengan pengajian. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan pengajian ini besar manfaatnya buat kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap ilmu-ilmu dan nasihat-nasihat agama. Dan juga kita mengharap semoga kehadiran ini mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya. Dan semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya mujibas syaidin. Malam hari ini kita mendapat pelajaran dari kitab An-Nasihatud Diniyah karangan Syekh Abdullah Al-Haddad, yaitu halaman 65 dari bawah baris kedua pada kalimat waqala alaihi salatu wassalam. Hadirin, bahasan kita melanjutkan tentang pernikahan. Di dalam nikah ini banyak sekali manfaat dan faedah. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Quran, juga Nabi Muhammad SAW di dalam sabda-sabdanya memerintahkan kepada umat manusia untuk menikah. Dengan menikah itu bisa menjaga pandangan. Bahasa gaul Betawinya mate enggak jelalatan kepada lawan jenis begitu. Dengan menikah menjaga kehormatan. Dengan menikah kita mendapat keturunan yang nanti keturunan kita ini bisa membantu kita di dunia bahkan di akhirat. Bila mana keturunan kita menjadi orang alim, orang soleh, anggap kita orang biasa, nanti kita di sorga ngikut dia. Bahkan kalau punya seorang anak, maaf ya, kemudian meninggal dunia belum balik, nanti dia akan memberikan syafaat alias pertolongan kepada ibu bapaknya. Kemudian dengan menikah pikiran pun istilahnya enggak begitu kusut ya, karena mengenai perempuan ketika beribadah dia lebih fokus begitu, enggak melayang-layang pikirannya tentang wanita. Ya maklumlah yang namanya laki-laki ya melihat wanita udah seneng aja kan begitu ya. Jadi itu kadang-kadang berpengaruh ketika dia sholat ya, sehingga kehusuannya jadi berkurang. Nah dengan menikah ini pikirannya kosong tentang perempuan ya, jadi ketika dia sholat diharapkan lebih fokus lagi. Dengan menikah saudara-saudara kita jadi memberikan nafkah kepada mereka. Ketika kita memberi nafkah kepada mereka, kita kan berusaha. Ketika berusaha dapat pahala, keluarnya termasuk fisabilillah. Uang yang kita berikan kepada anak istri pahalanya lebih besar ketimbang uang yang kita keluarkan buat bersedekah atau buat lainnya. Walhasil dalam menikah banyak sekali manfaatnya. Itu yang tadi saya ingat-ingat aja saudara-saudara. Banyak yang lebih saya nggak ingat. Nah sekarang kita lihat penjelasan lanjutan. Waqala alaihi salatu wassalam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manibtuliya min hadhil banati bisyai'in. Barang siapa diuji, ubtuliya ya, barang siapa diuji min hadhil banati bisyai'in, dengan ini anak ya, maksudnya saudara-saudara, bila mana seorang suami istri Allah anugerahkan keturunan, kemudian keturunannya perempuan ya. Nah ketika dia mendapat keturunan perempuan, dia enggak istilahnya menunjukkan kekesalan kepada Allah, enggak seperti dulu zaman jahiliyah. Bila mana seorang istri melahirkan perempuan, itu digambarkan dalam Al-Quran mukanya hitam ya, untuk menggambarkan kekesalan punya anak perempuan.
Kadang-kadang yang lebih bengis lagi ya dipendam hidup-hidup begitu. Dan zaman dulu perempuan itu nggak diberikan warisan gitu. Banyak lagi dah mereka tertindas oleh orang-orang kafir jahiliyah zaman dahulu. Datang agama Islam memuliakan anak, khususnya anak perempuan. Ini hadisnya. Manibtuliya min hadhil banat. Siapa-siapa yang diuji dengan dianugerahkan, diberikan anak perempuan, ya. Bisyai'in, artinya bi amrin min umurihinna, dengan sesuatu dari urusan ini perempuan. Maksudnya hal-hal yang berhubungan dengan perempuan, ya, itu kan cukup berat ujiannya. Maaf ya, kalau kita punya anak perempuan, kita pun harus ekstra menjaganya. Jangan sampai, ya, tahu sendiri kan perempuan jadi mangsa laki-laki, tapi bukan laki-laki yang di sini sih. Kalau di sini sih orang yang keren-keren semua ini. Yang di mana tuh, yang di sono begitu. Jadi kita harus menjaga ekstra hati-hati. Lebih-lebih zaman sekarang. Ya, zaman ya istilahnya pergaulan ya begitu bebas. Di sekolah, di kantor, di pasar, dimanapun. Ya. Jadi perempuan perlu ekstra hati-hati sebagai bapak dan ibu. Ini ujian bagi seorang bapak dan ibu. Maaf saudara-saudara, ada ini semacam pikiran saya. Anak-anak perempuan zaman sekarang mudah terkecoh. Dia ketika punya teman yang di luar agama Islam, itu mereka mudah terkecoh, mudah ya tertarik begitu, akhirnya menikah dengan mereka, sehingga agamanya tuh disepelekan. Bisa jadi agamanya ditinggal demi cinta. Itu musibah paling besar itu. Ya, musibah kematian, musibah tsunami kecil. Tapi kalau ini punya anak saudara-saudara perempuan, gara-gara ya deket temennya orang non muslim, kawin begitu dengan dia, ya, ini yang kita khawatirkan, ya, ini yang kita khawatirkan di zaman sekarang. Maka itu saya istilahnya ada pikiran saya supaya para orang tua ini yang punya anak perempuan, jagalah. Kadang-kadang bukan kesalahan anak perempuan doang, juga kesalahan bapak dan ibu. Ya kurang istilahnya menanyakan, kurang memperhatikan. Kudunya bapak atau ibu sering-sering menanyakan atau mengingatkan, jangan dekat-dekat dengan non-muslim. Kenal boleh, tapi dekat jangan, kan begitu. Kenal sih boleh, hei apa kabar, ya udah. Kita kenalan sama monyet kan boleh, tapi berteman sama monyet, belum kenal monyet kali, pergi kebun binatang. Ya, jadi kenalan sama siapapun boleh-boleh aja lah, tapi tetap jaga jarak untuk kehati-hatian dan kewaspadaan. Memang belum terjadi waspada, udah terjadi sih berat dah. Ya, sebelum terjadi para hadirin. Nah ini ada hadis nih, barang siapa diuji dengan diberikan, dianugerahkan anak perempuan, diuji dengan urusan-urusan masalah perempuan ini, tapi sang bapak, sang ibu fa ahsana ilaihinna, dia berbuat baik kepada anak perempuan, kana lahu sitron minan nar, kunna lahu sitron minan nar. Kunna adalah perempuan-perempuan tersebut, adalah anak-anak perempuan tersebut nanti menjadi dinding dari siksaan api neraka, alias penghalang. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW memberikan semacam manfaat dan faedah serta pahala bagi yang punya anak perempuan, diurus, dijaga, dirawat. Itu nanti kita jadi terhalang dari masuk neraka dengan sebab punya anak perempuan yang kita urus. Kan untuk nih agama menunjukkan kebalikan dari orang-orang kafir zaman dulu. Orang-orang kafir menghinakan perempuan. Ya, tak jarang dari mereka memendam anak perempuan hidup-hidup. Begitu. Nah, datang agama Islam dibalik, dimuliakan mereka. Itu. Di antaranya ini, yang punya anak perempuan dijaga, diurus, dirawat. Ya, maka anak perempuan itu menjadi penghalang kita dari masuk neraka. Dengan sebab punya anak perempuan kita rawatin. Ya, begitu saudara-saudara, kehormatan agama terhadap perempuan. Tapi anak perempuan zaman sekarang nggak merasa terhormat dia, malah binal saudara-saudara ya. Ya, jadi istilahnya nggak bersyukur dengan ajaran agama Islam.
Padahal mereka diangkat oleh agama begitu. Nah, ini lanjutannya nih. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu thalathu banatin, siapa-siapa yang mempunyai 3 putri anak nih, punya anak perempuan 3, yu'addibuhunna, ini seorang bapak atau ibu membimbingnya, mendidiknya, wa yarhamuhunna, dan menyayangi mereka, wa yakfuluhunna, dan mereka ya memelihara, menjamin anak-anak tersebut, wajabat lahul jannah albattata, wajib baginya sorga secara pasti. Albattata ini pasti ini. Jadi Nabi pastikan sampai yang punya anak 3 orang, kemudian dididik, disayangin, dipelihara, tetaplah baginya sorga secara pasti. Jadi begitu mulia ya perempuan itu, dan begitu mulia orang yang merawat perempuan, bukan dihinakan begitu. Kemudian ketika Nabi berbicara demikian, ada yang bertanya, qila ya Rasulullah, ya, ditanya ini, wahai Rasul, wa in kanatas nataini, bagaimana kalau punya anak 2 perempuan? Tadi kan Nabi bilang 3 begitu. Ada yang semacam nyeletuk ini, bagaimana kalau 2 wahai Nabi? Nabi menjawab, qala wa in kanatas natain, walaupun 2 insya Allah katanya. Kalau kamu urusin, kamu bimbing, kamu didik, kamu pelihara, masuk surga secara pasti. Ya orang Islam masuk surga secara pasti, mau lari kemana ya? Selama ada iman dan tidak menyekutukan Allah, pasti masuk surga. Tapi kalau begini nih, bisa masuk surga langsung saudara-saudara. Kelebihannya begitu, lantaran dia mengurus anak perempuannya ya. Kemudian di sini ada lagi nih, dikatakan qala, berkata, siapa yang berkata? Yang meriwayatkan ini perawi, berkata perawi hadis ini, para'a ba'dul kaum, maka berpendapat sebagian kaum, sebagian ulama, an law qala wahidatan la qala wahidah, seandainya ada yang nanya bagaimana kalau punya anak perempuan 1, niscaya Nabi menjawab juga kalau punya anak perempuan 1. Tadi kan dibilang siapa-siapa yang punya anak 3 perempuan, diurusin, dididik, dipelihara, maka tetaplah baginya sorga. Ada yang berkata, bagaimana kalau 2? Kalau 2 pun juga demikian. Cuman nggak ada yang nanya, bagaimana kalau atu begitu. Tapi kata para ulama, seandainya ada yang nanya 1, tetap aja jawabannya juga demikian 1. Menjadi ya apa? Tetaplah dia yang mengurus itu masuk sorga. Ya. Walhasil di sini saudara-saudara dijelaskan punya anak perempuan suatu kenikmatan lah begitu. Jangan dianggap punya anak perempuan, maaf, membawa sial lah, punya anak perempuan nyusahin lah, jangan. Suatu kenikmatan. Ya. Jadi dibalik ini ya, pemikiran orang-orang kafir jahiliyah yang menghinakan perempuan, Islam justru mengangkat mereka, ya, anak-anak perempuan. Kemudian ada lagi nih hadis tentang perempuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu untha, siapa-siapa yang adalah baginya anak perempuan, siapa-siapa yang punya anak perempuan, falam yaidha, maka ia enggak memendamnya. Ini kebiasaan orang kafir zaman dulu. Itu sebetulnya sih orang Arab, enggak semua orang Arab. Kalau semua orang Arab punya anak perempuan mendem, ntar yang laki kawin sama siapa dah? Bubar manusia habis, tinggal laki doang. Jadi ada sebagian dari orang Arab, sebagian suku yang memang keliwatan begitu. Kalau punya anak perempuan main pendem aja udah. Ya. Secara merata ya mereka melihat anak perempuan ya begitulah, agak jadi beban begitu. Karena memang orang Arab waktu itu kerjaannya perang, sedangkan perempuan katanya nggak bisa diajak perang, malah bawaannya nangis begitu. Jadi perempuan nggak dapat warisan, yang dapat warisan adalah yang bisa perang, begitu kerumusannya. Itu maka nggak dapat warisan zaman dulu perempuan. Datang Islam mengasih separuh dari laki-laki, itu udah lumayan banget.
Laki-laki kan 2 kali bagian dari perempuan. Karena laki-laki kan tanggung jawab, ntar punya istri, ntar punya anak. Nah, warisannya kan gedean. Nah, dari situlah dia bisa mengayomi mereka, membimbing mereka. Kalau seorang perempuan ntar dia menikah, dia kan diberi nafkah, kebutuhannya dipenuhi. Jadi warisannya utuh. Jadi akhirnya sama juga. Inilah adil, saudara-saudara. Apa tuh adil? Yang sama disamain, yang beda dibedain. Emang laki perempuan sama? Beda, maka dibedain. Itu yang adil. Kalau disamain malah nggak adil. Kadang-kadang kan orang melihat yang namanya adil sama aja. Harus sama itu baru adil. Belum tentu, lihat dulu tanggung jawabnya. Laki lebih besar tanggung jawabnya ketimbang perempuan. Maka agama memberikan laki 2 kali bagian perempuan. Baik, selanjutnya, jadi tadi dikatakan barang siapa yang mempunyai anak perempuan, falam yaidha, maka ia tidak memendamnya, walam yuhinha, dia enggak menghinakannya, ahana yuhinu, tidak menghinakannya, walam yuhinha, walam yu'thir waladahu, yakni dzukur, dan dia tidak melebihkan anak laki daripada perempuan. Wah, ini memang yang sulit. Kadang-kadang seorang bapak melebihkan punya anak laki itu dibandingkan anak perempuan. Maka tuh dalam mazhab Syafi'i, kalau mau ngasih samain begitu. Kalau ngasih lain, kita yang ngasih, hibah namanya. Samain aja, perempuan 50 meter, laki 50 meter. Tapi kalau warisan lain itu Allah yang ngasih. Supaya anak-anak kita di mata mereka, kita ini samalah perlakuan kita kepada mereka. Hampir begitu dalam mazhab Syafi'i itu. Kalau mau hibah semua, sama semua laki perempuan. Supaya kita di mata anak-anak kita, mereka merasa lebih-lebih perempuan diperdulikan gitu. Maka di sini jangan utamain laki-laki. Anak laki diutamain, dikit-dikit buat laki, dikit-dikit. Nah, kebanyakan dikit-dikit jadi berapa dah? Banyak akhirnya. Nggak bisa begitu, saudara-saudara. Jadi peliharalah mereka, rawatlah mereka, perlakukanlah mereka sebaik-baiknya, sebagaimana kita perlakukan laki-laki. Ini bukan marah-marah, nih kita lagi nerangin kitab ini, saudara-saudara ya. Ada sumbernya ini. Saya nggak memihak ke perempuan, saya memihak ke kitab. Saya memihak kepada agama. Kali saya dibayar kali sama perempuan, kakek juga saudara-saudara ya. Baik, jadi katanya walam yu'thir waladahu, yakni adzukur, orang tersebut tidak melebihkan anaknya yang laki, alaiha, atas anak perempuan, atasnya anak perempuan, adkhalahullahul jannah, maka Allah masukin dia ke sorga. Selalu dihubungkan dengan sorga, karena itu kenikmatan paling tinggi di akhirat. Itulah janji dari Nabi bagi suami, bagi bapak, ibu, bila mana mereka memperlakukan anak perempuan dengan baik, insya Allah katanya Allah berikan dia sorga nanti. Wa makna yaidha yadfanuha, arti daripada yaidha yadfanha, artinya menguburkannya, hayatan, hidup-hidup. Ini ada sebagian besar, sebagian, bahkan sebagian kecil lah, bukan sebagian besar, sebagian kecil dari suku-suku Arab. Mereka itu melihat punya anak perempuan hina sekali. Sampai-sampai itu ada Al-Quran menerangkan kalau ada berita istrinya melahirkan anak perempuan, hitam mukanya. Begitu kata Al-Quran. Jadi dikatakan zolla wajhuhu muswadda. Ini ada ayatnya ini. Mukanya hitam. Hitam itu menggambarkan kesel, marah. Punya anak perempuan. Maka entah berpikir dah apa dipendam hidup-hidup apa bagaimana begitu. Itu sebagian kecil saja sih, enggak semua orang Arab gitu. Ada yang kadang-kadang mereka memendam anak lantaran enggak tega begitu. Karena mereka kan kaum yang suka perang, orang Arab. Ketika perang itu berlaku peraturan perang zaman dulu, yang kalah jadi budak. Nah, dia punya anak perempuan, ntar jadi budak karena dikalah misalnya. Dia nggak tega, mendingan mati sekarang. Ada pemikiran begitu.
Ada juga orang yang memendam anak lantaran takut miskin, begitu. Jadi macam-macam tuh nawaitunya, begitu. Ya, macam-macam nawaitunya. Tapi mereka semuanya sampai dalam memendam anak perempuan, itu sudah suatu perbuatan buruk sekali, kejam itu. Ya. Maka itu perbuatan sangat-sangat dilarang itu. Ya. Kama kana ahlul jahiliyah yaf'aluna dzalik, sebagaimana yang telah dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah. Ya. Kafir-kafir jahiliyah begitu. Wa qad yasduru min ba'din nas al-aghbiyah, dan telah timbul dari sebagian orang yang bodoh, al-aghbiyah yang bodoh. Nih Syekh Abdul Haddad menggambarkan orang itu bodoh katanya. Ada tuh katanya dari orang yang bodoh timbul idza ukhbira, apabila disampaikan berita kepadanya, bi huduthi bintin lahu. Ya, dia mendapat berita memperoleh anak perempuan. Anggaplah istrinya melahirkan begitu. Ada yang nyampein, "Pak, anaknya perempuan," langsung mukanya hitam begitu. Itu digambarkan demikian terjadi katanya zaman dulu itu. Idza ukhbira bi huduthi bintin lahu, apabila diberitahu bahwa ia memperoleh anak perempuan, ya, wali ghairihi, atau mungkin temennya lagi berdua begitu sama dia, ada berita bahwa temannya itu istrinya melahirkan, kemudian istrinya melahirkan perempuan, dia pun ikut marah, ikut gelap, hitam mukanya. Jadi aneh ini, baik istrinya melahirkan atau mungkin istri temannya melahirkan anak perempuan. Bawaan mereka itu udah hina aja tuh anak perempuan. Jadi baik anak dia perempuan atau anak orang lain perempuan. Bila mana dapat berita semacam itu digambarkan mukanya hitam. Ini katanya orang yang bodoh begitu. Dikatakan minal kalimatil basyi'ah, timbul kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang buruk. Basyi'ah ini ucapan yang jelek begitu. Ad-dalati ala karahiyatil unsa, ucapan yang jelek yang menunjukkan atas dibencinya perempuan. Ya. Wa adamir ridha biha, dan menunjukkan kalimat yang jelek, dia nggak redo, dia nggak senang punya anak perempuan. Ya. Wa adamir ridha biha ma la yambagi, dia tidak redo dengan anak perempuan yang tidak sepantasnya. Kan anak keturunan itu kan pemberian Allah. Kita sebagai ya hamba nerima aja, mau laki kayak mau perempuan kayak begitu. Jadi jangan merasa kalau punya anak perempuan ya kemudian merasa hina, merasa jelek, merasa marah dan sebagainya. Ini kan anugerah dari Allah. Kalau emang kita bikin anak, bikin aja yang cakep, bikin aja yang begini, yang begono sesuai dengan selera. Tapi kan kita punya keturunan emang yang nerima apa adanya. Ya sudahlah, mau laki kek, mau perempuan kek, begitu. Walaupun ada di kecil hatinya itu, kalau perempuan bagaimana begitu. Ya. Ada emang ceritanya ini saudara-saudara, orang kita ini punya istri melahirkan perempuan mulu. Apa dibilang, lu kok kalau beranak perempuan mulu? Yang pertama perempuan, yang kedua perempuan, yang ketiga perempuan, yang keempat perempuan. Agak kesel begitu. Tapi akhirnya sih dia punya anak laki. Allah kasih juga. Ya, begitu. Ya sudahlah, kita nerima aja. Mau perempuan kayak mau laki kayak. Kita tuh nggak tahu mana yang memberi maslahat buat kita nggak tahu. Jangan-jangan punya anak laki bangor, kerjaannya nyekek botol, minuman keras. Bisa jadi. Mungkin kalau begitu, mendingan punya anak perempuan aja, dah kan mungkin juga saudara-saudara. Ya, jadi kita nggak tahu tuh mana yang maslahat buat kita. Udah serahin Allah, apa yang Allah berikan terima. Begitu. Ya. Rawatlah mereka dengan sebaik-baiknya. Itu ajaran agama. Ya. Kemudian dikatakan wazalika minal makruhati wal mustakbahat. Yang demikian itu tuh keluar ucapan-ucapan yang jelek ketika seseorang dianugerahkan anak perempuan. Ya, keluar ucapan yang jelek, ucapan yang menunjukkan nggak redo, nggak seneng begitu, dan lain-lainnya lah dari ucapan yang makruhat, yang dibenci, wal mustakbahat, ucapan-ucapan yang jelek begitu, gara-gara diberikan keturunan anak perempuan.
wa huwa qaribun mimma wasafallahu bihi ahlal jahiliyah. Ini omongan yang buruk-buruk tadi ketika diberikan anak perempuan, ini mendekati apa yang Allah gambarkan tentang orang kafir jahiliyah. Bagaimana tuh Allah gambarkan orang kafir jahiliyah? Itu fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya, wa idza busyira ahaduhum bil untha, apabila mereka dikabarkan ya dengan punya anak perempuan, zalla wajhuhu muswaddau wa huwa kadhim, maka menjadilah mukanya hitam dan dia dalam keadaan marah. Al-Quran ngomong begitu. Jadi ketika seseorang mendapat berita bahwa istrinya melahirkan perempuan, mukanya hitam dalam keadaan marah. Nah itu ada ayat lanjutannya itu. Ya, dia segan ketemu sama orang, dah malu. Ya, dikatakan yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Itu dalam ayat terusannya, sini nggak disebutin memang. Dia akan mengucilkan diri, sedih, malu punya anak perempuan begitu. Kemudian dia berpikir dah, ayum sikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Apakah dipelihara ini anak perempuan cuman hina begitu. Apakah dipendam hidup-hidup? Dua pilihan. Punya anak perempuan dipelihara hina atau dipendam aja hidup-hidup begitu. Maka ada yang mendam hidup-hidup. Ya. Maka tuh di penghujung ayat ila qaulihi ta'ala sampai ayat yang berbunyi ala sa'a ma yahkumun. Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka putuskan. Buruk sekali itu yang diputuskan oleh orang-orang kafir ya, ketika dapat berita bahwa dia dianugerahkan anak perempuan. Nah, orang Islam nggak boleh begitu. Ini yang disebut falyahdharil mu'minut taqiyyu min dzalik. Maka hati-hatilah orang mukmin yang bertakwa dari hal itu, dari perbuatan seperti perbuatan orang kafir. Ya. A'ni karahiyatal untha, yang saya maksudkan perbuatan itu yaitu membenci anak perempuan. Ya, membenci anak perempuan. Wa min ihanatiha, dan menghinakan anak perempuan. Wa min ithari waladihi dzakar alaiha, dan dari mengutamakan anak laki ketimbang anak perempuan. Fa innahu la yadri, maka sesungguhnya seseorang tidak tahu biman takunul barokah, pada siapa nanti datang keberkahan. Dia nggak tahu. Wal akibatul hasanah, ya, kesudahan yang baik pada siapa? Apakah pada anak perempuan? Apakah pada anak laki? Untuk itu karena kita nggak tahu apa yang Allah berikan, terima aja. Begitu. Pilihan Allah nampaknya lebih baik dari pilihan kita. Berapa banyak sesuatu yang kita senangin kadang-kadang membawa kehancuran. Berapa banyak sesuatu yang kita benci kadang-kadang membawa kebaikan. Kita ini terbatas pengetahuan kita. Yang bagus nerimo aja, ya, nerimo begitu. Fa innahu la yadri, maka sungguhnya dia tidak tahu biman takunul barokah, pada siapa terjadinya keberkahan, wal akibatul hasanah, pada siapa kesudahan yang baik. Jadi jangan mencela, menghina ya, anak perempuan, atau juga jangan mengutamakan anak laki mulu, perempuan dikucilkan begitu ya. Kasihan saudara-saudara. Itu ada di Padang ya, di Padang itu anak laki nggak dapat warisan deh. Yang dapat warisan mungkin gara-gara entu kali, cuman berlebihan. Iya, dia nggak tega sama perempuan, cuman akhirnya keliwatan. Mungkin juga, saya nggak tahu itu, saya bukan orang Padang kali. Siapa yang orang Padang, Bapak? Iya. Jadi kenapa Pak alasannya itu anak perempuan dapat warisan, iya, kalau laki-laki nggak dapat? Karena turunan sana ibu. Begitu. Emang turun temurun begitu. Iya, jadi agama kalah di sini. Ini pun jelek sekali. Iya, iya adat, cuman adat jadi menang, agama kalah. Kudunya adat kalah, agama yang menang. Itu juga nggak bisa dijual, Tan. Emang nggak bisa dijual, katanya ditempatin sama anak perempuan saja. Saya dengar tuh dari orang Padang itu, orang Betawi, lakinya, istrinya orang Padang. Suka ke Padang sono, dicerita sama saya, oh begitu. Jangan-jangan apakah orang Padang terlalu sayang sama perempuan? Ya. Jadi kalau ada yang meninggal, yang perempuan doang dapat. Terus warisan nggak boleh dijual.
Nanti yang nempatin anak perempuan aja. Kalau belum kawin, udah kawin, ngikutin lakinya. Nggak berhak dia tinggal di situ. Jadi kayaknya itu pikiran saya, ini mungkin mula-mula itu ada timbul gara-gara itu kali. Begitu sayang sama perempuan, kasihan mereka karena nggak bisa ini, nggak bisa itu. Jadi kalau ada keluarga, ada hartanya, laki nggak dikasih, perempuan aja begitu. Tapi kan itu menyalahi Al-Quran. Itu namanya berlebihan. Kita ini berlebihan ya jelek, kekurangan ya jelek. Yang bagus sedang, itulah peraturan Islam, peraturan pertengahan. Ya, wa ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat pertengahan. Tidak kekurangan, tidak berlebihan, tidak ke kiri, tidak ke kanan, sedang begitu. Itu umat Islam ya. Secara agama demikian, tapi kadang-kadang adat ini. Ya, kalau orang kafir jahiliyah kebalikannya, punya anak perempuan main pendem aja. Ya, orang Padang kebalikannya. Ya, itulah adat, perlu diberesin saudara-saudara ya. Cuman tuh di Padang, siapa yang bisa beresin? Ada yang bisa beresin itu. Haji Rijal nanti pulang. Haji Rijal pulang ke Padang, nanti beliau beresin lah. Kuat emang. Begitu saudara-saudara. Selanjutnya ini masalah pernikahan tadi tentang anak perempuan tuh dibahas begitu dalam. Sekarang selanjutnya, wayam bagi liman aradat tazawuj, dan selayaknya bagi orang yang mau menikah alias mau kawin, begitulah bahasa gaulnya. Ayataharra zatad din, hendaklah dia mengutamakan yaitu perempuan yang beragama, zatad din. Jadi orang laki ini jangan melihat cakepnya aja tuh perempuan, kayaknya aja, cakep bisa hilang, tua sedikit hilang cakepnya, kayak harta bisa hilang juga, tapi kalau agama dibawa mati. Ya, jadi janganlah bagi orang yang ingin kawin menikah ayataharra zatad din, ya, dia memilih ya, alias mengutamakan perempuan yang beragama, wal khair, perempuan yang baik, wassalah, perempuan yang solehah. Itu ini Syekh Abdullah Haddad membimbing kita nih, lebih-lebih anak muda yang mungkin ya belum berpengalaman, belum banyak tahu lah, maka disuruh tuh menikah. Menikahnya pun pilih tuh perempuan yang mengerti agama, perempuan yang baik, wal khair, wassalah, perempuan yang soleha, wa in kanat faqiratan, walaupun tuh perempuan fakir alias miskin, walaupun hampir begitu. Agama nomor wahid ya. Wa in kanat faqiratan, walaupun tuh perempuan fakirah alias miskinah, wa ghairu faiqatin fil jamal, dan enggak cakep banget, begitu bahasa gampangnya. Faiqah tuh tinggi, enggak begitu tinggi fil jamal dalam kecakapannya. Enggak cakep banget, sedang-sedang aja begitu. Walaupun biarin, tapi kan dia orang soleha, orang khair, ya, orang beragama, ngerti agama. Inilah yang paling ya bagus dijadiin pilihan, kriteria yang paling penting itu ya. Walaupun agama nggak melarang laki-laki mencari yang perempuan yang paling cantik, perempuan yang paling kaya dan sebagainya. Cuman diingatkan, boleh jadi entar tuh ada hadis kekayaannya membuat dia melampaui batas, dan terjadi memang begitu. Bininya kaya, suaminya sedang-sedang aja, udah bininya melampaui batas begitu ya. Begitu kadang-kadang. Kalau dia cakep, begitu juga membuat dia mumbul udah makin tinggi. Ya sebab salah memang. Jadi yang baik sih sedang-sedang aja. Kan saudara-saudara, kelanggengan perkawinan bukan dengan kecantikan. Kalau dengan sebab kecantikan, dia tuh artis-artis. Jarang yang awet pernikahannya. Sekian bulan, sekian tahun, bubaran. Padahal cakep banget bininya, diceraiin juga kan goblok istilahnya. Tapi emang begitulah saudara-saudara hidup. Ya, kalau kita memilih perempuan hanya cantiknya, itu nggak awet. Kenal awet? Nggak awet itu, nggak langgeng begitu. Nanti itu perempuan bisa melampaui batas. Ya, akhirnya nggak ada sakinah,
nggak ada ketentraman batin suami. Suaminya gerah, udah ceraiin begitu. Atau digugat cerai kali. Waduh, seruman lagi sekarang kan begitu. Perempuan bisa gugat cerai ya, dengan kepandaiannya begitu, menyewa lawyer. Lakinya masih cinta, terusir, out. Sekarang begitu. Apa itu artis duitnya banyak, gue bayar nih kan begitu. Ya udah, itu. Maka carilah calon istri yang baik begitu. Jadi berbahaya emang. Faqad hassa alaihi salatu wassalam, dan telah mendorong Nabi Muhammad SAW ala zatiddin, atas perempuan yang mempunyai agama. Wa raghaba fiha, dan Nabi menyuruh kita supaya senang, supaya gemar dengan istri yang baik, istri yang punya agama. Wa qala, Nabi bersabda di dalam hadisnya, fadfar bizatiddin. Arti fasfar ini dapatkanlah perempuan yang beragama. Taribat yadak, kalimat taribat yadak ini semacam dorongan aja. Kalau arti terleknya taribat berdebu, yadak dua tangan kamu, begitu. Artinya pilihlah yang beragama perempuan, kalau diartikan terlek, pilihlah perempuan yang ada agamanya, tangan kamu bakalan berdebu. Enggak cocok itu, tangan berdebu menggambarkan miskin malah. Tidak, katanya ini kalimat taribat yadak artinya semacam dorongan. Ya. Artinya utamakanlah mendapatkan calon istri yang beragama. Ya. Kemudian senanglah kamu dengan dia. Ya begitulah, senanglah kamu dengan dia. Dorongan aja, taribat yadak itu dorongan. Fala yang bagi lil insan ayatazawwajal mar'ata limaliha. Tidak layak bagi manusia untuk kawin kepada perempuan limaliha karena harta perempuan. Wajamaliha karena kecantikan perempuan pakot saja. Kalau tuh perempuannya beragama, cakep lagi, kaya lagi, wah itu sih nomor wahid. Jadi dia ngelihat bukan kayanya, bukan cakepnya, dia ngelihat baiknya ini perempuan beragama begitu. Nah ini ngikut ini, itu lebih bagus lagi. Anggaplah nggak bisa tuh kumpul semua, ya ngerti agama, pinter, kemudian kaya, ya. Nah itu cakep. Ini saudara-saudara nggak bisa menjamin ada semua. Ya. Maka jangan dipaksakan. Ya, ketika mencari calon hanya yang cakep saja atau hanya yang kaya saja, pertimbangan tentang agama nggak ada, gitu. Berbahaya itu. Maka payang bagi lil insan, maka tidak layak bagi manusia ayatazawwaja, ia menikah kawin almar'ata kepada perempuan limaliha wa jamaliha faqat, karena hartanya saja dan karena cakepnya saja. Fa inna dzalika makruh, nggak haram sih, makruh, dibenci. Ya ntar lu yang ngerasain sendiri dah. Begitu, ngerasain sendiri. Bahasa Betawinya ngadi-ngadi ntar tuh perempuan. Oh ngadi-ngadi apa artinya? Dia ngadi-ngadi para hadirin sama lakinya. Nah itu saya khawatir diinjak katanya. Kan begitu. Iya cakep dia punya, duit ada, ditendang lo kan begitu kasarnya. Iya, itu beratnya di situ saudara-saudara. Agama enggak mendorong cara begitu. Yang penting pokoknya itu agama. Ya cukup syukur-syukur dia cantik, syukur-syukur dia kaya begitu. Karena dia ada agamanya, kecantikannya enggak memperdayakan dia. Dia punya agama, dia ada remnya, dia enggak belagu-belagu, alias enggak ngadi-ngadi. Ada agamanya walaupun dia cakep banget, walaupun dia kaya banget, enggak begitu ngadi-ngadi, enggak begitu nakal. Karena ada ilmu agamanya, dia ngerti begitu. Dia ingin jadi dan ingin pengen jadi istri yang soleha, begitu yang digambarkan dalam agama itu. Baik, sedikit lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, terakhir ini Nabi bersabda, la tazawwajun nisaa, janganlah kamu menikah dengan perempuan li husnihinna, karena bagusnya tuh perempuan, karena cantiknya. Fa'asa husnuhunna, maka boleh jadi kecantikannya ayyurdiyahunna, mencelakakan dirinya. Gara-gara dicantik mencelakakan dirinya sendiri ntar, ya sekaligus mencelakakan suaminya gitu. Karena dia cantik begitu, dia ngadi-ngadi dah, dia selingkuh, dia apalah ya.
kalahkan dia dengan suami, gitu. Jadi mencelakakan tuh perempuan, kecantikannya memperdayakan. Ya. Itu dikatakan fa'asa husnuhunna ayyurdiyahunna, maka boleh jadi kecakapannya membuat celaka dia. Wala tazawwajuhunna li amwalihin, dan janganlah kamu mengawini perempuan karena hartanya. Fa'asa amwaluhunna, maka boleh jadi hartanya, harta itu perempuan, antut giyahunna, membuat dia melampaui batas. Membuat dia melampaui batas, berbuat sewenang-wenang. Walakin, tetapi tazawwajuhunna 'aladdin, tetapi nikahilah perempuan atas dasar dia beragama, ngerti agama. Ya. Maka memang yang bagus punya anak perempuan, didik dalam bidang agama. Ini anak perempuan begitu ya, biar mantep dengan agama itu dia, buat dirinya dan nanti kalau di keluarga, dan yang lebih hebat lagi buat anak-anaknya. Akan nanti lahir generasi-generasi yang cakep lantaran dari istri. Iya. Kan yang paling dekat kan anak sama siapa? Sama bapaknya, sama istri, sama nyaknya. Maka tuh lucu, anak kita kan pulang main dicari mana mama. Nih bapak lu nyok apa gede banget nih, kalau nggak lihat mang. Mamanya dicari. Karena emang anak dekat pada anak. Maka kalau mamanya orang baik, orang soleha, orang pinter agama, insya Allah nggak banyak sedikit anaknya jadi baik. Tapi kalau mamanya begitu, anaknya juga serem. Ya, inilah saudara-saudara bahasan malam hari ini penting, lebih-lebih buat anak muda yang mau menikah. Tapi nggak ada salahnya sih yang tua nikah lagi. Baik saudara-saudara, ya kalau nggak mampu tua aja kan begitu, nggak habis saudara-saudara ya. Iya, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Apa ada yang bertanya kali? Baiklah saudara-saudara, mari kita akhiri dengan doa. Sebelum doa, mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, lebih-lebih ibu bapak kita, juga mertua, istri, anak yang sudah wafat. Semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.